Mas ini? Bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Ini yang merah-merah ini rombongan sebelah kanan ini penonton tetap bukan empat mata. Kalau boleh tahu dari mana? Solo. Solo itu jauh banget dari Amerika sana ya. Slow ya. Yang tengah itu cantik-cantik subhanallah. Apalagi yang sebelah kiri subhanallah. Ini sepertinya putri muslimah tahun 1, 2 ini ya. Apalagi sebelah kiri ini ada pangeran dari langit tanpa selai benang. Kembali kalau ngurusin kamu tuh nggak ada habisnya. Pokoknya dunia belum kiamat nggak. Bentar Pak Leo ya, bentar, tenang aja Pak Leo. Apalagi kamu diem-diem, kamu tahu nggak, pemain suling itu persoalannya banyak juga. Balik ke lab. Selamat malam untuk Pak Leo, apa kabarnya? Ini lama nggak ketemu Pak Leo tuh di daerah, di gua mana kau sembunyinya? Di Gunung Sindur. Oh Gunung Sindur, ya. Gunung Sindur itu adalah di tempatnya para tuyul-tuyul. Makanya dia menemuin anak-anaknya di sana. Ini daerah Jawa Selatan sana. Makanya mereka kehilangan, mereka tanya saya terakhir, mereka kehilangan kakeknya kan. Mereka cuma sering lihat di Trans 7, saya bilang nanti saya sampaikan. Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomong. Nggak ngomong tapi kakeknya nyebutnya tangannya ke sana. Kita pas peliputan Gunung Serandil, kalau kita waktu ke sana terus tahu-tahu kita ngeliput gua dulu, ternyata mengalami longsor. Oh iya betul. Untung kebetulan bukan kita dulu yang datang ke situ, ya, tapi kita ke gua dulu, baru kita datang ke sana, baru longsor. Ya. Dan yang meninggal itu kira-kira ada banyak orang. Dan dikasih pulis lain, nah itulah subhanallah. Makanya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana aja? Saya ada Sindur. Ada ya di Gunung Sindur tadi nyari batu Mas. Kebetulan saya menggali di beberapa tempat. Ya alhamdulillah. Ada menemukan. Nggak dapat. Alhamdulillah nggak dapat. Ya. Kayaknya saya ngobrol sama orang yang salah. Tanya senyum ceria, alhamdulillah nggak dapat. Loh Mas Tukul sendiri yang mengajarkan kita harus selalu bersyukur kan? Betul. Hidup itu ada dua, betul. Iya, betul. Dan saya sangat ingat sekali. Iya. Lo baru berasa sekarang, merasa ngomong dengan orang yang salah. Gua dari awal. Bener apa yang dikatakan Pak Leo, hidup itu ada dua, syukur dan kufur. Kalau kamu syukuri, kamu akan ditambah lagi oleh Allah, dan kalau kufuri, kamu akan selalu kekurangan dalam hidup. Dan satu hal, yang kita tidak dapatkan materi barangnya, tetapi yang kita dapat insya Allah pelajarannya, hikmahnya, kan begitu. Mencari mengais rezeki kan tidak harus berupa uang. Iya betul. Rezeki kebahagiaan, rezeki pelajaran hidup, bersyukur dan lain sebagainya, betul kan? Betul. Kalau nggak kuat imannya, malah kita menemukan itu bisa jadi lupa. Oh iya, betul. Nggak lama nggak ketemu ada pencerahan yang sangat luar biasa sekali. Cerah banget. Iya, ini tuh Mbak lightingnya nambah terus. Kembali tema bukan empat mata malam ini adalah sinergi batu. Ya. Ini sangat menarik dan sangat setuju dengan tema ini. Karena kalau pas kebetulan kita satu sinergi dengan batu itu, kita mempunyai star atau daya tarik yang sangat luar biasa. Karena antara planet ini dengan planet ini itu punya daya tarik yang tarik menarik. Tapi kalau sinergi itu dengan batu, kita ada sesuatu yang bikin kita itu keluar auranya. Nah, seperti apa batu yang memiliki energi tersebut? Apakah ada ciri-ciri khusus batu yang dapat memancarkan cahaya? Jadi begini, ini kan fenomena batu ini kan lagi sangat
tren, Mas, lagi sangat booming di negara kita. Sesuatu yang datangnya dari alam, batu-batu alam, tentu akan memiliki energinya tersendiri, energi bawaan dari alam tersebut. Persoalannya sekarang, orang sering mengkaitkan batu-batu tertentu dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Jadi kalau itu saya berpikir itu wilayahnya sudah berbeda lagi. Bahwa yang saya ketahui bahwa batu-batu yang memang digali dari lava akibat gundukan lava Gunung Merapi dan lain sebagainya, itu rupanya dia membawa energi. Bayangkan bahwa mereka berada pada satu kedalaman yang cukup dalam di perut bumi, dan dikeluarkan tidak selamanya juga akan berhasil katakanlah dengan kualitas yang baik. Betul. Jadi ada batu-batu tertentu yang memang akhirnya energi yang dia timbulkan itu sangat bergantung dengan si pemakai. Ada yang bisa membawa satu katakanlah sifat yang adem, yang cocok dipakai untuk orang-orang yang memang temperamennya tinggi, yang gampang pemarah dan lain sebagainya. Atau batu-batu tertentu yang kalau sampai batu dikaitkan mampu mendatangkan rezeki, saya berpikir kita harus hati-hati menyikapi ini. Tapi yang kita bicara adalah batu yang membawa atau bersinergi dengan energi alami manusia. Energi alami ini adalah sifat pemarah, sifat sedih dan lain sebagainya. Itu kan tentu pembawaan setiap orang pasti memiliki itu. Belum. Oh, iya. Jadi ada umpama di rumah ada energi ini sama ini itu nggak cocok, konflik terus. Tapi tiba-tiba ada orang, maaf ya, mendatangkan sopir yang nggak jelas, suruh. Tapi sopir itu membawa energi yang klik dengan energi dua orang yang tidak klik, tapi akhirnya jadi sinergi dan itu suatu mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu kemudahan dalam hidupnya. Seperti itulah sama dengan batu yang dikatakan Pak Leo tadi. Dia sudah berapa kilometer di dalam perut bumi, dia muncul melalui lava yang dikeluarkan Gunung Merapi, terus batu itu keluar, terus cocok dengan energi kita, klik, akhirnya jadi satu aura muncul. Contoh batu yang memancarkan energi, apa ada yang dibawa? Boleh diperlihatkan oleh pemirsa Pak Leo. Kita coba lihat ya. Ini tasnya nggak sembarangan, ini bekas kulit ular dinosaurus zaman dulu. Jadi gini, ternyata Pak Leo itu pecinta batu juga. saya pecinta batu udah lama, Mas. Selain wanita, batu juga ya. Itu normal, Mas. Normal. Jadi ini, saya akan coba, mungkin kalau dengan mata biasa kan akan sangat sulit untuk melihat batu itu punya energi atau tidak. Pakai mata siapa nih? Mata kucing dan mata kaki. Mata kaki. Kita coba Nanya lagi loh, mata lo sohek. Oh, pakai itu Pak Kol ya? Ya, kita coba mendeteksi batu ini menggunakan pendulum ya. Wah, ini nggak sembarangan ini. Pendulum. Ini kita lancip ya? Ini kayak bibir saya gitu. nih. Nah, ini agak serius sekarang. Ini pendulumnya kan bergerak, Mas. Bisa bergerak. Harusnya secara logika kalau kita ingin menghentikan pendulum ini bagaimana caranya? Dipegang ya. Jadi tidak mungkin umpamanya dengan cara seperti ini terus pendulum ini bisa berhenti begini kan? Ini bisa berhenti. Ya. Terus saya ulang. Sekarang saya yang putar. Saya sengaja putar. Sekarang saya dekatkan batu ini. Kita menunjukkan batunya ada energinya, Mas. Ini bisa berhenti, Pep. Bisa berhenti, Pep. Luar biasa, berarti batu itu ada istimewanya. Bensinnya. Jadi tapi itu tadi. Boleh saya jelaskan sedikit saja, Mas. Ya, rupanya orang-orang tertentu yang mungkin dalam kehidupannya dia menjalankan di dari bawah, Mas. Wow. Kecubung Yaman. Yaman. Jadi saat mungkin melakukan satu ibadah tertentu ya, Mas ya. Dia berzikir tanpa sadar. Dia berzikir, dia menggunakan batu tertentu dan mungkin ritual zikirnya itu tanpa sadar energi dari zikir itu mengisi
mengisi ke batu ataupun benda lain yang dia pakai. Setuju. Sehingga saya menemukan banyak hal bahwa benda itu terisi, batu itu terisi tanpa si yang punya pun tidak sadar. Jadi sekali lagi bukan berarti batu itu yang menyelamatkannya, tapi setiap asma Allah yang ditiupkan, doa yang ditiupkan di dalam ini yang kemudian membentuk satu energi yang positif di dalam batu itu. Itu yang terjadi. Betul, saya akan setuju. Ini ada yang unik nih, Mas. Kurang tinggi, dikit, angkat dikit. Nah. Itu. Ini kemudian batu yang disebut bulu macan, Mas. Wis, ini mantap nih. Bulu macan. Ini mantap nih. Kalau bulu ketek ada. Ini saya lihat ini ada apa? Ada semut, fosil semut di dalam. Fosil semut. Fosil semut. Ini namanya amber dan nggak sembarangan ini. Ini pakai ini orang punya kewibawaan. Karena macan itu kan ya. Mas ada fosil semut Mas di dalam batu. Oh iya itu di dalam. Semut kecil. Nah itu. Fosil semut yang terkurung karena ratusan tahun. Karena dia dari getah pohon. Bisa jutaan tahun itu. Jutaan tahun. Wow. Getah pohon amber. Betul, ini ada nih betul. Agak kelihatan gitu. Ya ini. Semut orang-orang gimana? Orang-orang itu kamu ini semut. Kan bentuknya kayak semut. Orang-orang kepalanya tuh kayak kamu itu. Jadi itu. Ya, ini bagus banget. Oh, jadi mahal nih Pak Leo. Kalau mahal tidaknya saya berpikir relatif ya Mas ya. Iya. Kalau seneng nggak melihat angkanya. Iya. Tapi kalau orang nggak punya duit ya mahal. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah dua bidadari cantik dan jelita yang memiliki aura memukau serta istimewa. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Yopi Sister. Bukan empat mata. Coba. Kita nyanyi bareng suara Yopi Sister ya. Aku memang tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Kalau ingin bertemu
Dua racun Yobi Sister. Oh, belum saling Oh ya? iya, luar biasa banget. Bikin semangat Pak Leo kayaknya. Luar biasa sekali. Ya seperti ini, wanita tuh sebetulnya surga. Orang keliru bilang wanita tuh perhiasan tuh jangan. Perhiasan tuh malah nanti cepat bosan dan gonta-ganti malah. Tapi wanita tuh surga. Kembali kalah. Selamat malam untuk Yobi Sister, dua bidadari saya yang cantik, menawan dan mempesona banyak. Apa kabarnya? Alhamdulillah pangestu, tapi atuh namanya Dua Racun Yobi Sister. Dua racun Yobi Sister. Ya, maaf ini Yes, tulisannya iya. YouTube-nya apa YouTube YouTube. laptopnya ini. Kalau boleh tahu nama kalian masing-masing siapa selain orang tahunya Yainuddin itu? Happy tadi ngasih bocoran gitu. Ya, ya. Sembarangan. Siapa? Gua ngasih tahu nama Herman kok. Pintar aja. Oke, saya kakaknya Gina Yobi, kalau adekku Gita Yobi. Siapa? Gita. Satu kadang-kadang kalau Iya Mas. Kopita! orang pada cepet panas ya. Orang tuh kesabaran diutamakan, jangan emosi pertama. Kalau nanya nih siapa PPP. Lagian kuping apa tetelan tuh dipakai dong. Maaf Pak Leo. Enggak, sebenarnya kan tadi dia hanya membantu Mas. Iya, iya. Tapi Mas juga mungkin agak sulit kalau Mas berdiri Iya, sampai harus. iya. Namanya siapa tadi sih? Lebih saya iya Ternyata kan? penyakitnya Pak Leo sama. Dari bawaan lahir Sama aja. sama ternyata. Sebetulnya bertiga sama tuh Pak, yang satu agak malu-malu kucing. Bicara soal batu mulia nih. Untuk siapa dulu nih? Kakaknya boleh, adeknya. Mau yang kakaknya Tapi atau adeknya? kakaknya ngalah untuk adiknya dulu aja. Adiknya tuh anu. Tahu apa tahu? Tahu. Aku dipikir laki-laki yang haus dengan wanita saya. Enggak ya? Enggak kan? Enggak kan? Ya, Enggak kan? ketawanya nggak enak banget ya. Percayakah kalian dengan energi yang terpancar dari bebatuan mulia nih? Apa kalian juga koleksi batu? Dan kalian tuh bukan batu tapi memancarkan sesuatu yang membuat rontok semua ini. Monggo. Sebenarnya sih kalau bawa bongkahan nggak mungkin dong. Wow. Cie, nggak sih. Ini sisa-sisa kemarin. Bisa jualan Bukan maksudnya sebenarnya sih ini nggak kurang begitu bagus. Ini batu obi dari Ternate, kebetulan kemarin juga baru pulang dari sana, bawa bacan, bawa duko. Obi. Pulau Obi. Bacan obi kan kuning ya, coklat ke kuning. Jadi sih percaya nggak percaya, memang batu ini katanya kalau memang kita pakai, katanya suka ada membawa aura tersendiri. Gitu. Tapi bener jangan nggak sih, aura Mas? mistis juga. Jangan aura mistis. Manusia batu. Ah, Ada apa maksudnya? aura Aura Karena kan mistis. kalau lihat dari Mas Tukul tuh mukanya mistis. Ah, Gimana gitu. mistis. Jadi Ya. bikin seram, merinding gitu. Iya. Kamu jangan melihat dari luarnya. Tapi dalamnya kan kamu belum tahu. Itu jadi batu itu punya daya tarik di sini. Ada daya tarik sendiri sih, bener nggak sih Mas Leo? Iya. Manggilnya emas loh. Masa manggilnya mau AA kan nggak mungkin. Mang Leo. Mang Leo, iya. bener nggak sih coba? Coba bisa dia. Tapi ini masih kosong sih, kalau memang mau diisi sama Mas Leo boleh. Pak Leo bisa. Toh, Pak Leo oke. bisa. Kosong kontrakan kali. Jadi gini, dari tadi ditaruh di depan, memang batu ini punya energi khusus. Sebenarnya di tangan kalian sebagai entertainer segala macam, insya Allah ini
sedikit banyak akan membantu dalam artian energi batu ini cukup positif dan bagus, terutama untuk orang-orang yang memang tampil di depan. Menghibur. Dalam artian paling tidak memberikan energi yang bagus ke penonton sebagai penghibur ya. Jadi ya insya Allah bagus. Tapi ya tetap kita tidak musyrik, kita tidak berusaha menduakan Allah ya, dalam artian ya mencoba menyikapi ini sebagai salah satu benda alam yang kemudian bisa sampai ke tangan kalian. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah kan tentu tidak akan terjadi ya. Jadi disikapi secara positif seperti itu. Gitu. Kalau dari mau nambahin nggak Pak? Ya kalau masalah batu aku sih kurang begitu paham. Mas jangan gitu lihat ya. Kan kalau ngobrol kan harus Oh iya nggak belum bertatapan ya. Tatapan. Jadi emang seneng banget sih ngelihat kayak batu, kayaknya lebih tarikannya tuh lebih gimana gitu. Jadi orang lebih wow ada apa di kayak dalamnya. kamu tuh nggak batu tapi tarikannya tuh. Iya. Lebih dari batu bacan lebih loh. Kalau ada schedule yang timing pas, syuting Mister Tukul jalan. Untuk Pak Leo. Bentar untuk tukang siomay bentar. Kok siomay sih ya? Sate aja. Jangan siomay. Apa harusnya? Sate. Sini aku sate. Dong. Untuk Pak Leo Lumanto. Ya. Kabarnya ada batu-batu yang memiliki kecocokan dengan bulan kelahiran. Kelahiran Bu? Seperti apa itu dan ada energi yang seperti apa juga. Begini. Tapi jangan dulu. Pariwaranya itu sudah nggak sabar ingin karena iklan di Bukan Mata itu subhanallah. Oh banyak. Kok tidak henti-henti, ini adalah motornya, ini adalah mengundang para pengiklan untuk hadir di Trans 7 ya. Seperti apa nanti akan dibesarkan oleh Pak Leo tentang batu yang ada energi yang sama. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mata. Kalau kita ngelihat dari bentuk yang Wah mantap, dari situnya udah kelihatan. nah ini apa nih, Mas? ini yang palsunya. Oh yang palsu.